Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Widiawati dengan NIM 23334041. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Yesi Aprihatin AMDK SKM MMPes selaku dosen pada mata kuliah farmakologi, dan yang saya banggakan teman-teman sekelas seperjuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang farmakologi. A. Perspektif farmakologi dalam keperawatan. 1. Pengertian perspektif farmakologi. Perspektif farmakologi adalah pandangan yang fokus pada penggunaan obat, interaksi antara obat, dan pengaruhnya terhadap kesehatan pasien dalam mengurangi resiko terjadinya komplikasi kesehatan. Fungsi perspektif dalam keperawatan antara lain: 1. Mengidentifikasi obat yang dianjurkan berdasarkan profil kesehatan. 2. Menguasai efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengobatan yang efektif. Yang kedua, pengertian terapi komplementer. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional dalam pengobatan modern. Terapi komplementer berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, ataupun rehabilitasi. B. Konsep dasar farmakologi. 1. Pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakos yang memiliki arti obat, dan logos artinya ilmu. Farmakologi adalah suatu ilmu yang memperjelas obat dan cara kerjanya secara biologis, terutama tentang obat yang berkaitan dengan respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat. Yang kedua, pengertian farmakognosi. Kata farmakognosi berasal dari dua perkataan Yunani yaitu pharmakon, yang berarti obat, dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan sebagai obat alami yang melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji biofarmasetika, dan lain-lain. Yang ketiga, pengertian farmasi. Dalam bahasa Yunani, farmasi disebut dengan farmakon yang berarti medika atau obat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pencampuran, meracik, formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, serta standarisasi untuk pengobatan dan penggunaan yang aman. C. Fase-fase farmakokinetik. 1. Absorpsi obat. 2. Distribusi obat. 3. Metabolisme obat. 4. Ekresi obat. Pengertian farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekresi di tubuh manusia. Selanjutnya, pengertian absorpsi obat. Absorpsi obat adalah proses dari pergerakan obat dari tempat obat diberikan ke dalam sirkulasi sistematik. Untuk itu, semua obat harus melewati satu atau lebih membran sel agar mencapai tempat kerjanya dan dapat diekresikan tubuh. Ada beberapa macam transport obat melintasi membran sel. 1. Difusi pasif. 2. Difusi divalidasi. 3. Transportasi aktif. 4. Endositosis dan eksositosis. Selanjutnya, distribusi obat. Distribusi obat adalah di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan. Apabila obat mencapai pembuluh darah, obat akan ditransport lebih lanjut bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi. Selanjutnya, metabolisme. Hati merupakan tempat umum untuk metabolisme. Tujuan metabolisme mengubah obat yang nonpolar larut lemak menjadi polar agar dapat diekresi melalui ginjal dan empedu. Selanjutnya, ekresi obat. Ekresi obat menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Pengeluaran obat atau metabolisme dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni disebut ekresi.